harus menaikkan lifting. Dalam berbagai kesempatan saya katakan bahwa apakah memang negara kita yang defisit setiap hari 101 juta barel per day itu sudah tidak punya sumur. Mungkin teman-teman di K3S banyak di sini. Dari total sumur kita hampir 40.000 sumur yang kita punya, kita baru produksi tidak lebih dari 20.000. Ini pun sumur-sumur yang udah lama, yang kemudian pengelolaannya sangat konvensional sebagian, yang kalau kita melakukan penetrasi dengan teknologi, itu akan bisa meningkatkan lifting. Ada sekitar 6.000 sampai 7.000 sumur idle well yang kita harus kembangkan. Dan beberapa wilayah-wilayah kerja baru ada sekitar 60 sampai 65 yang harus kita tenderkan. Bapak Ibu semua, ini harus kita lakukan dalam rangka meningkatkan lifting itu. Tantangannya adalah di saat kita baru menaikkan, isu global akan meninggalkan fosil. Keunggulan komparatif kita sekarang adalah sumur kita dan batu bara kita. Tapi kemudian kita didorong, dipaksa untuk menuju transisi energi. Tapi itu konsekuensi yang harus kita terima. Dan kita harus fokus, Bapak Ibu semua. Nah, dalam kerangka itu, maka harus kita mempersiapkan tenaga-tenaga kerja yang terampil. Tidak bisa lagi kita dengan cara-cara manual. Pendapatan per kapita kita ke depan akan mencapai 10.000, 11.000. Itu apabila tenaga kerja kita mempunyai kualitas yang bagus. Nah, secara kebetulan ada 3 pekerjaan besar di Kementerian SDM. Yang pertama adalah bagaimana kita menaikkan lifting. Yang kedua adalah bagaimana kita membangun hilirisasi di semua sektor, dan yang ketiga adalah transisi energi. Dan ini kita membutuhkan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 6,2 juta sampai dengan 2030, Bapak Ibu semua. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa lapangan pekerjaan tidak ada, saya pikir harus kita menjadi introspeksi kolektif gitu ya. Dan jangan kufur nikmat gitu. Tapi bagaimana kita meningkatkan kualitas diri kita untuk melakukan penyesuaian. Nah, Bapak Ibu semua, terkait dengan hilirisasi. Hilirisasi adalah sebuah kata kunci untuk menjadikan sebagai instrumen pendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Dan di semua dunia sekarang, orang berbicara hilirisasi, itu selalu pendekatannya ada 2. Green energy dan green industry. Dan terkait dengan itu, Indonesia mempunyai keunggulan komparatif. Kita mempunyai cadangan energi baru terbarukan yang salah satu terbesar di dunia. PLTA kita. Matahari, angin, geotermal, banyak sekali. Dan di samping itu, kita mempunyai CCS untuk menangkap carbon capture terbesar di Asia Pasifik. Ini harta karun kita sebenarnya. Kita mempunyai X sumur-sumur minyak, X sumur-sumur gas, yang bisa disuntik CO2-nya. Dan hampir semua investor sekarang mencari negara yang mempunyai 3 keunggulan. Punya bahan baku, punya energi baru terbarukan, dan mempunyai CCS. Dan Indonesia punya itu. Kita punya itu Bapak Ibu semua. Nah, kemudian di bidang hilirisasi, kita sudah mengagendakan sampai dengan 2040, kita membutuhkan kurang lebih sekitar 618 miliar US dollar. Ini data ini dari Pak Nurul ini dulu. Pak Nurul ini deputi di Kementerian Investasi waktu saya masih
Ya CEO di Kementerian Investasi lah kira-kira begitu, Pak Nurul ya. 618 miliar US dollar ini kita bangun hilirisasi dari semua aspek, tidak hanya pada aspek oil and gas, tidak hanya pada mineral batu bara. Pertanian, perikanan, perkebunan. Ini yang sedang ditakuti oleh beberapa negara lain selain Indonesia. Makanya sekarang banyak LSM yang mulai serang-serang Indonesia untuk menyangkut hilirisasi. Serang menyangkut nikel, serang menyangkut boksit, serang menyangkut dengan timah. Kenapa? Karena mereka tahu ini. Dan Bapak Ibu semua, perintah Bapak Presiden Prabowo kepada kami, dan saya sebagai Menteri SDM, sejengkal pun saya tidak akan mundur dari tekanan-tekanan asing untuk melanjutkan apa yang menjadi program hilirisasi. Enggak ada. Negara kita ini negara yang sudah merdeka, dan kemerdekaan kita rebut, bukan pemberian. Negara kita ini kita merdeka dengan pengorbanan jiwa dan raga. Tidak seperti negara lain yang diberikan kemerdekaan. Dan karena itu nggak ada alasan untuk negara lain mengatur negara kita. Karena kita juga tidak pernah mengatur negara lain.